Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak semua, Pak Surya sedikitnya akan menerangkan apa itu BTQ, pelajaran Pak Surya, kelas 10 semua jurusan. Harap yang merasa hadir komen di YouTube ini dengan ketik nama dan kelas. Apa sih itu BTQ? BTQ adalah baca tulis Quran. Yang nanti kita akan membahas bagaimana cara menulis dengan secara kaidah dan membahas tentang yang berkaitan dengan Al-Quran. Entah itu membaca, makna, dan hukum-hukumnya. Nah, pengertian ilmu tajwid, ya karena BTQ itu adalah membahas tentang membaca Al-Quran dengan benar, dengan tartil, tentunya kita harus mengerti tajwid. Apa sih tajwid? Tajwid merupakan bahasa Arab yang secara bahasa berasal dari kata jawada yujawidu tajwidan, yang artinya adalah tahsin. Tahsin itu adalah membaguskan. Adapun secara istilah, tajwid adalah ikhraju hurufil ja'i min makharijiha sahihati wa ita'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu. Mengucapkan huruf jaiyah dari tempat keluarnya dengan benar dan memberikan haknya huruf serta mustahaknya. Jadi kita harus membaca Al-Quran itu harus sesuai dengan tajwid. Dan juga makharijul huruf. Makharijul huruf itu tempat keluarnya huruf. Ya, karena huruf hijaiyah itu berbeda-beda keluarnya. Jangan sampai kita antara ain dan a itu sama, sin, shin, sa itu sama. Berbeda tempat keluarnya hurufnya. Satu lubang beda-beda ya. Satu lubang beda-beda pengeluarannya. Satu lubang beda. Objek pembahasan ilmu tajwid. Menurut mayoritas ulama, objek pembahasan dalam ilmu tajwid adalah kata dan kalimat dalam ayat-ayat Al-Quran saja. Sedangkan sebagian ulama yang lainnya memasukkan hadis sebagai objek pembahasan ilmu tajwid. Sehingga membaca hadis pun juga harus sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Ini pendapat kaul ulama, ada yang mengatakan bahwasanya tajwid itu hanya digunakan untuk ayat-ayat Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran tidak dengan tajwidnya, maka haram hukumnya. Maka dari itu kita harus belajar tajwid. Kalau kita belum bisa membaca secara tartil, secara hukum-hukum tajwid, kalau dalam tahap belajar itu ada yang namanya ruqsah. Ruqsah itu diringankan, tidak ada masalah. Ketika kita membaca Quran tapi kita dalam tahap belajar, itu dosa. Yang berdosa adalah ketika kita tidak belajar tajwid, tidak ngaji, tidak tahu ilmunya, tapi kita ngasal dalam membaca Al-Quran. Sedangkan menurut sebagian ulama juga, membaca hadis pun harus dengan tajwid. Ya, begitu. Sumber pengambilan ilmu tajwid. Mengapa kita harus memakai tajwid dalam membaca Al-Quran? Sumber pengambilannya itu diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang dinukil dengan sokhah serta mutawatir dari para ulama qiraat yang bersambung dengan hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya adalah waratilil Qur'an tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil, dengan perlahan-lahan. Hukum mempelajari ilmu tajwid. Nih, kalian harus paham, harus tahu hukum mempelajari ilmu tajwid. Mempelajari ilmu tajwid secara praktek hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Karena membacanya dengan bertajwid itu wajib hukumnya.
baik itu membacanya di dalam sholat maupun di luar sholat. Ya, kalian wajib belajar ilmu tajwid agar bacaan kita benar dalam membaca ayat Al-Quran. Ketika kita sholat, rukun sholat adalah surat Al-Fatihah. Ketika membaca Al-Fatihahnya salah, maka la yasihu sholatu, tidak sah sholatnya. Permasalahan yang dibahas dalam ilmu tajwid. Dan nanti kita belajar dalam BTK itu salah satunya tajwid, ya. Permasalahan yang dibicarakan dalam ilmu tajwid itu berkisar pada makharijul huruf. Nanti kita belajar makharijul huruf, tempat mengeluarkannya huruf, sifat huruf ataupun karakteristik huruf. Bagaimana memanjangkan atau memendekkan suatu bacaan, hukum-hukum cara membaca idhar. Idhar itu jelas, nanti kita bahas. Membahas ikhfa, idgham, tarkik, tafhim, waqaf, wasol, dan lain sebagainya. Nanti kita belajar itu tentang hukum mad, tentang gharib. Maka dari itu kalian harus terlebih dahulu harus bisa membaca Al-Quran. Mohon yang belum bisa membaca Al-Quran untuk japri ke Pak Surya, biar Pak Surya ngasih metodenya agar bagaimana caranya bisa membaca Al-Quran. Karena kalau tidak tahu huruf, bagaimana nanti kita belajar hukum tajwidnya. Begitu. Jangan lupa absen kalian bisa dikatakan hadir kalau komentar di bawahnya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.